Saya ingat sebuah syair lagu ya, yang saya ingat itu, guru bapelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Jasa yang tiada tara itu ternyata tidak begitu dihargai, tidak begitu digubris, tidak begitu dipikirkan secara matang kebijakan apa yang mengambil langkah-langkah konkret sehingga mereka bahagia gitu. Pengabdian yang kita semua mengakui bahwasanya mereka pahlawan tempat jasa, tapi jasanya kan seharusnya kita yang menghargai. Karena memang selama ini kalau kita lihat guru honorer di lapangan itu sangat luar biasa jasanya. Jadi mereka mengorbankan waktu, pikiran, bahkan uang yang mereka miliki karena penghasilan mereka memang sangat-sangat tidak cukup. Untuk transportasi aja nggak cukup, apalagi kalau bicara daerah 3T gitu. Dan kemudian langkah-langkah yang diambil ternyata juga ketika diumumkan mereka gelisah gitu, mereka resah, mereka akhirnya bersatu membuat satu kesatuan organisasi. Katakanlah kemarin yang terakhir datang ke kita ketika HNK plus 35 plus, yang mereka mengatakan kami bukan pencari kerja, tapi kami orang yang sudah bekerja. Dan kemudian tentu ada hak-hak yang mereka harus dapatkan dari apa yang mereka sudah selama ini mengabdikan dirinya, katakanlah mereka yang sudah minimal 5 tahun sampai dengan puluhan tahun. Kemudian sebagaimana Prof sampaikan tadi, Bang dan beberapa teman tadi menyampaikan dari lintas fraksi, sebetulnya apa sih yang membedakan P3K dengan ASN ini? Pasti berbeda. Tadi Prof juga mengatakan hal itu. Nah, saya sebetulnya ingin juga menyampaikan aspirasi dari fraksi P3 ini. Sebetulnya cobalah sesuatu yang kita putuskan itu kita bicara dengan hati. Biasanya bicara hati itu bicara God spot gitu ya. Ini hati ini adalah Allah yang akan mengilhami kita. Sesuatu yang ketika kita mengambil kebijakan itu akan ada rahmat dari Allah. Kita memperhatikan mereka yang sudah mendidik generasi kita, masyarakat kita sehingga cerdas, termasuk kita di dalamnya. Nah, honorer ini mereka ingin adanya juga kepastian. Kalau dengan P3K ini tentu memang tidak bisa adanya pemerataan. Negara seharusnya memang memberikan perhatian yang lebih baik, kalau perlu diprioritaskan terhadap nasib para guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah wabil khusus itu di daerah-daerah terpencil, di mana guru-guru negeri itu tidak mau ditempatkan di sana. Kalaupun ada SK penempatan dari pembina kepegawaiannya, mereka lari, tidak melaksanakan tugas. Itu pengalaman saya baik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak maupun juga sebagai Bupati. Dan ini sebuah kenyataan yang secara real, secara nyata, yang betul-betul membina, mendidik anak-anak di daerah pedalaman, daerah perbatasan, daerah yang sulit, itu justru para guru honorer ini. Tapi apa perhatian negara kepada mereka? Diberi kesempatan untuk P3K, tapi harus lulus tes. Inikah bentuk kepedulian pemerintah terhadap mereka yang sudah berjuang mati-matian untuk membangun negara kita ini dari sisi pendidikan? Apa artinya slogan mengatakan Indonesia SDM unggul, Indonesia maju? Ya, tanpa peran guru honorer, tanpa peran mereka yang benar-benar sekarang ini bekerja di bidang pendidikan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah susah, sulit, ya, kita yang duduk di kursi empuk, di ruangan ber-AC, dengan fasilitas yang luar biasa, tidak pernah memikirkan kepentingan mereka. Bahkan untuk menjadi pegawai P3K saja, mereka masih harus mengikuti seleksi. Oleh karena itu saya sampaikan jeritan mereka, ya, keinginan mereka. Jangan diseleksi lagi lah mereka ini untuk menjadi P3K. Terkait aspirasi GTK HNK 35 plus yang Ketua Dewan Penasehatnya Ibu Desi Ratnasari,
untuk diangkat PNS, maka Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan BKN RI membuat skema kebijakan afirmasi melalui penerbitan peraturan perundangan, disertai pelatihan peningkatan kompetensi guru sebelum melakukan asesmen dengan mempertimbangkan lama pengabdian, keadilan, dan menghindari diskriminasi pendidik dan tenaga kependidikan atau opsi lain yang memungkinkan. Anggota setuju? Setuju. Setuju Ketua. Setuju. Pak, izin Ya, Pak. Izin Pak Ketua, Ya. Perbaikan ejaan saja. Ya, Mungkin bukan kebijakan afirmasi, tapi kebijakan afirmatif. afirmatif. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Afirmatif. Ya, Baik. terima kasih. Pak, izin dari Kementerian Pan RB, Pak. Silakan Bapak. Mohon untuk lebih fleksibelnya, bagaimana kalau terkait aspirasi GTK HNK 35 plus untuk diangkat ASN, Pak? Oh gitu. ASN ya, bukan PNS ya. Ya, Tapi aspirasi mereka memang PNS. PNS itu kan sekarang namanya ASN ya. Enggak, ASN ada dua, PNS dan P3K. Tolong jelaskan pada saya. Tolong dijelaskan dulu apa terminologi ini biar jelas kita. baik. ASN itu terdiri dari dua, Pak, PNS dan P3K, Pak. Jadi kebijakan afirmatif itu kalau bisa dilakukan terhadap PNS atau terhadap P3K-nya gitu. Jadi lebih fleksibel, Pak. Mohon izin, Pak. Ya sebenarnya melalui ketua. Halo. Ya. Nah sebenarnya kalau melalui P3K kan itu kan sudah ada di poin keberapa? Poin ke-6 tadi gitu kan. Nah justru yang Itu mereka ini kan di sini PNS, bukan di sini P3K. adalah PNS-nya Pak. Ya, aspirasi dari GTH KNK 35 itu memang mereka ingin diangkat jadi PNS saja. Jadi kita melanjutkan aspirasi mereka saja. Mungkin masukan Pak. Ya. Izin Pak Ketua. Ya, Jadi Pak. kalau langsung saya sepakat dengan Pak Ari, kalau langsung PNS ini nanti juga akan terkunci karena kita juga harus memberikan GTK HNK 35 plus yang usianya 40 plus. Yang usianya 40 plus itu nanti juga akan tidak memungkinkan kalau dengan perundang-undangan yang sekarang untuk masuk menjadi PNS. Tapi kalau ASN di dalamnya ada ruang untuk P3K, mereka masih dimungkinkan untuk bisa masuk menjadi P3K. Itu masukan saja, Pak. Mungkin bisa dipertimbangkan. Saya harus bertanya Izin Pak kepada Ketua. Nggak bisa. saya harus bertanya kepada anggota karena masalahnya adalah aspirasi itu adalah PNS. Nah, bahwa kemudian di dalam prosesnya pemerintah tentu punya formasi-formasi. Dan formasi-formasi itu tentu akan diambil kebijakan-kebijakan. Mungkin yang 42 tahun tadi sudah lebih lama mengabdi. Bagaimanapun juga menurut saya ini penting titik dari kami itu adalah PNS. Selanjutnya secara teknis kami serahkan kepada pemerintah untuk merespon permintaan publiknya. Begitu, Pak. Pak Dede. Ya, Pak Andreas. Nah, penekanan pada PNS ini, karena di atas kan sudah ada yang berkaitan dengan P3K. Nah, kenapa PNS ini? Karena pertama memang ini diusulkan oleh dari aspirasi dari GTK HNK, dan juga di dalam rumusan ini kan kita sudah bilang hal yang berkaitan pertama dengan kebijakan afirmatif, dan kemudian peraturan perundangan, dan peraturan perundangan kan tadi kita sepakati, tadi kan Pak Muji juga menyampaikan, ini kan bisa kita bicarakan dengan artinya urusan pemerintah dengan DPR ketika di dalam revisi undang-undang ASN nanti gitu.
Betul. Di dalam revisi undang-undang ASN kan bisa kita membuat klausul atau pasal-pasal yang terbatas yang berkaitan dengan kasus ini gitu. Ini untuk mengingatkan kita ke sana gitu. Ya, ya. Ya, Pak Ketua. Pak Dede, Nambahin saya dikit kira Pak ini Ketua. udah betul banget loh. Nambahin Ya, dikit ya. Pak Ketua. Oh iya, Nambahin ya, dikit, Pak Pak Ketua. Mujib. Pak Iya. Mujib. Pertama, itu memang aspirasi dari mereka. Yang kedua, negara dalam konteks ini adalah memberikan apresiasi, bukan sedang mengetes orang yang minta pekerjaan. Yang ketiga, dalam rumusan ini tadi sudah kita sebut dengan menerbitkan peraturan perundangan yang bisa jadi adalah melalui perundangan di bawah undang-undang, bisa jadi melalui revisi terhadap undang-undang yang sudah masuk dalam shortlist-nya kita, prioritas untuk tahun 2021. Jadi karena itu saya kira ini sudah semuanya sudah terangkum dalam bentuk pertimbangannya dan juga dalam bentuk narasi yang tertulis di dalam poin yang ke-7 ini. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Agustina, mungkin Ibu bisa mewakili Ibu Megawati, bagaimana Bu? Aduh, nggak berani saya mewakili Bu Megawati, tapi positioning kita itu adalah bahwa hari ini kita menerima aspirasi GTK non kategori 30-15 untuk diangkat menjadi PNS. Tadi sudah bicara panjang lebar, menghabiskan waktu makannya Pak Dede, sehingga Pak Dede sampai sekarang belum bisa makan nasi padang yang ada di depan mata. Nggak bisa gerak. Dan ini kelihatannya sudah sangat bagus lah. Teman-teman Komisi 10 setuju, dan hanya kalau pemerintah ingin merubah, kemudian membuat kebijakan yang berbeda, silakan saja nanti di dalam proses upaya menuju PNS. Oh, nggak bisa PNS, jadi ini seperti yang disampaikan Pak Dede tadi. Menurut saya teman-teman dari Kemenpar, dari Kemendikbud, Kemendagri mestinya memahami posisi kita sebagai anggota DPR hari ini dan bisa menerima kalimat ini soft banget kok. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Yudi. Terima kasih Ibu Agustina. Memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena kesimpulan ini adalah kebijakan politik, dan dalam kebijakan politik kita paham pada pelaksanaan teknis nanti pemerintah akan mendapatkan solusinya agar bisa mencari titik temunya. Karena kalau kita bahas teknis kata per kata di sini, maka kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sebetulnya masih banyak lagi yang harus kita selesaikan. Jadi kami serahkan kepada pemerintah nanti untuk mencari titik temu dari permasalahan ini. Saya pikir cukup demikian ya. Cukup kita PNS saja ya. Pak Dede? Ya, cukup. Ya, Pak Fikri. Ya, ini memang aspirasinya dari GTK HNK 35+. Cuma kalau untuk menyelesaikan semua, kan ada yang honorer saja tanpa embel-embel non kategori, tidak pakai non kategori. Jadi kalau misalnya ini bukan menyebut kelompok, tapi terkait aspirasi guru dan tenaga kependidikan honorer 35+, NK-nya hilang itu sudah dua-duanya kena ini. Jadi yang ada kan ada honorer yang ada kategori itu tadi K2 kan ada. Ini dimasukkan sini juga. Jadi masuk bersama gitu. Ini kan terserah setelah K2 kan kemudian yang non kategori ini. Jadi kalau kita nyebut GTK H35+ tanpa NK, tapi berarti tidak menyebut, ini bukan sebutan kelompok, bukan sebutan kelompok, tetapi untuk ini tadi sebutan profesi atau status guru dan tenaga kependidikan honorer berusia 35 tahun ke atas.
Gimana? Artinya bukan organisasinya ya, tetapi bukan organisasinya, orang-orangnya. Ya. Baik. Orang-orangnya ya. Ya, kalau itu berarti semuanya non kategori masuk, kemudian yang kategori yang masih sisa juga masuk. Pak izin. Ya. Saya senang dengan apa namanya semangat kolaboratif, semangat menyertakan semua hal atau semua kategori. Tapi sesungguhnya yang membuat adanya kategori ini kan kebijakan pemerintah untuk kemudian memberikan penyelesaian atau solusi yang tidak komprehensif gitu. Nah, menurut saya ada baiknya juga jangan sampai kita sebagai anggota DPR, Komisi 10 khususnya dinilai bahwa pemahaman seperti itu kan hanya sampai kita saja, Pak. Tidak sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di luar yang menyebut mereka sebagai GTK HNK 35, kategori 2, impassing dan sebagainya. Karena di masing-masing kementerian ada beragam istilah gitu menurut saya, dan istilah ini hadir dari kebijakan pemerintah yang memberikan solusi melalui program-programnya. Kalau memang mau memasukkan, menurut saya agar ini memang link dengan paradigma berpikir masyarakat, dalam hal ini adalah saudara-saudara kita sebagai guru dan tenaga kependidikan, disebutkan saja semua yang ada termasuk. Jangan inspirasi dari kita gitu, Pak. Karena ini kan inspirasi kita, pemahaman kita, persepsi kita gitu. Jadi sebut saja GTK HNK 35+, atau tadi Pak Fikri bilang misalnya GTK untuk apa namanya kategori 2 yang impassing gitu disebut, dan itu berdasarkan kepada nomenklatur dari pemerintah yang memang disesuaikan untuk pemberian solusi sesuai dengan kategori tersebut menurut saya. Jadi kalau kita semangat kita ingin menyatukan, tapi sesungguhnya ini nanti berdampak persepsinya kepada mereka, kok kita nggak disebut, padahal di dalamnya ada nanti muncul lagi pemikiran-pemikiran lain seolah-olah kita tidak mendorong aspirasi, tidak menyampaikan aspirasi gitu. Itu saja sih concern saya. Terima kasih. Kang Dede, kalau saya usul realnya di kepanjangannya aja, guru dan tenaga kependidikan. Jadi terkait aspirasi guru dan tenaga kependidikan honorer berusia 35 tahun ke atas untuk diangkat menjadi PNS. Saya tetap PNS lah, jangan ASN. Ya. Baik. Katanya mintanya PNS, mereka bukan minta ASN kan? Honorer. Saya pikir teman-teman NK-nya hilang. Jadi begini ya, saya setuju dengan Pak Fikri juga dengan TDSI bahwa yang kita perjuangkan adalah orangnya, profesinya, bukan organisasinya. Karena organisasinya ada yang dari sini, ada yang dari situ, kita paham lah ya. Tapi kita memperjuangkan guru dan tenaga kependidikan yang kebetulan usianya sudah lewat fase kelebihannya, makanya minta afirmatif action itu tadi. Di atas 35 tahun. Di atas 30 tahun. Jadi saya pikir kita harus berbicara mewakili semua golongan yang dalam konteks ini ya. Jadi bukan organisasinya ya. Non kategorinya hilang. Halo Pak Dede. Nah, ya. Itu semua sudah masuk semua itu udah. Non kategori juga masuk situ. Ya Bu. Terkait aspirasi dari Pak Fikri, saya mikir aja Pak Fikri. Maaf ya Pak, maaf. Bukan, saya berpikir gini Pak. Kalau kita menyeluruhkan seperti ini, saya senang dengan apa namanya semangat untuk menyatukan. Tapi maksud saya gini, dampaknya apa ya sama kebijakan teknis gitu? Itu juga harus dipikirkan Pak gitu. Karena GTK HNK yang 35+ aja masih terkatung-katung, apalagi kalau kita satuin dengan guru honorer secara keseluruhan yang kategori 2 aja masih terkatung-katung, ada yang impassing aja juga masih belum dibayarkan gitu loh Pak. Sebenarnya pemikiran saya saja berdampak kepada yes, Pak. Honorer hanya ada 2, honorer kategori dan non kategori. Udah itu aja. Betul, dan yang kategori K1 dan K2. Ya, betul Pak. Sisa K2 udah. Kalau menyebut kependidikan honorer berusia itu berarti non kategori termasuk di dalamnya. Udah. Oke. Nah, berarti Pak Fikri segala macam kan beda itu. Betul Pak. Betul. Saya senang itu Pak. Maksud saya jangan sampai hal ini juga berdampak kepada pelaksanaan teknisnya Pak. Karena dari tadi aja kan pelaksanaan teknis banyak banget, nanti ininya, nanti itunya kendala. Kalau misalnya Pak Fikri enggak sama Bu TDC, saya kebetulan
juga guru honorer. Saya juga kebetulan guru Yata Bakti itu sama. Jadi Yata Bakti itu di ini apa namanya di sekolah, terutama yang negeri. Nah ini kalau ini memang menyebut ini memang penyelesaian sekolah negeri, bukan sekolah apa swasta. Tadi sekolah saja di poin lain tadi. Saya kira gitu. Kalau Pak Fikri sebagai pimpinan bisa ngawal, saya senang banget Pak. Karena jangan sampai saudara-saudara kita yang kemarin datang dari seluruh Indonesia, menyampaikan secara virtual maupun tatap muka, lalu kemudian merasa bahwa penghilangan kata-kata ini menjadi hilang, itu saja sih concern saya. Kalau Pak Fikri bisa mengawal bahwa semua yang ini bisa terwujud, alhamdulillah, itu aja. Jangan sampai nanti pemerintah ini yang mana nih, gitu aja Pak. Kalau kita udah sepaham Pak. Sekarang ini kan mereka dengar nih. Maaf, ini kalau di pimpinan, maaf. Teman-teman yang saya hormati, ini sudah mau mendekati kepada kesimpulan terakhir. Saya pikir kalau nanti diskusi kita soal ini, kita bisa lanjutkan spesifik saja. Saat ini sesuai dengan pembicaraan kita dari awal, memang kita berbicara GTHKN 35+. Nanti kalau ada lagi pasti akan ada yang meminta lainnya. Selama kita bisa menjadi penyambung lidah bagi mereka, kita akan sambungkan kepada pemerintah. Nggak ada salahnya kok. Cuman supaya kita selesai case by case saat ini, itu sudah Pak Dirjen, Pak Ari semua sudah siap, udah oke. Jangan sampai nanti kita malah jadi panjang lagi di kesimpulan ini. Jadi kita kembali saja. Kalau sesuai, Mas Dede, kalau sesuai aspirasi mah GTKHN kepada yang lain juga, tetap saja dulu GTHKN ini supaya tidak melebar, karena dari awal pembicaraan kita di atas masih seputar GTKHNK guru tenaga pendidikan honorer KNK. Saya tanya kepada yang lain dulu lah, ya, kepada yang lain, Pak Setuju, Sigor. Ketua. Setuju, sesuai aspirasi. Setuju, Ketua, sesuai aspirasi. Setuju, ya, Pak Ketua. Pak Andreas. Ya mungkin GTKHNK-nya itu ditulis ini lengkap baru dalam kurung singkatan biar karena ini kan mungkin apa istilah baru gitu buat yang belum semua orang tahu gitu, ditulis lengkap dulu baru dalam kurung singkatan. Buat kita pendatang baru nih, kita juga memang baru paham juga ini. Kalau buat senior kita kayak Teh Desi sama Pak Fikri mungkin sudah. Teh Desi kan pernah siap. Tapi kelihatannya Pak Nasrullah nih senyum-senyum aja terus dari tadi nih. Ya, jadi saya harapkan bahwa yang kita perjuangkan ini adalah para guru honorer yang memang berjuang. Pak Sidot setuju ya, Pak Sidot ya? Setuju. Oke, baik. Ya, bungkus. Cukup ya, teman-teman. Bungkus. Cukup. Bungkus, Ketua.